Kembali lagi di Ventura. Luar biasa. Oke. Mantap. Gitulah jadi penonton. Iya dari tadi. Gak jadi dua-dua deh. Gak apa-apa udah biar. Kayaknya gak organik gitu. Biar ramai. Gak apa-apa bisa. Oke, kita lanjutin tadi masalah apa namanya pemasaran nih. Fokusnya sebenarnya kalau dari Kopla sendiri tuh, kalau dari Mas Tommy sendiri offline atau online-nya? Lebih ke offline-nya sebenarnya. Oh gitu. Kalau misalnya offline-nya kan tadi kan ke toko-toko ini. Kalau online-nya? Online-nya menurut saya masih hanya beberapa sih yang mengikuti zamannya. Tapi memang penting itu. Kalau offline saya juga ada dibantu reseller. Oh, jadi gitu. reseller sudah keluar Jember. Sudah ke Lumajang, ke Magetan, Bali gitu. Oh, luar biasa. Platform online yang dipakai mungkin Pak? Platformnya ya ada Tokopedia, Bukalapak. Oh, juga pakai itu juga sekarang berarti ya. Iya. Biar lebih banyak kita bisa ngobrolin soal pemasaran, kita undang satu orang lagi deh. Wih, satu orang lagi. Iya, satu orang lagi. Kita panggilkan narasumber kedua kita ya. Oke. Namanya? Beliau adalah Ketua Jember Ekonomi Kreatif. Ya, kita sambut Pak Heri Purnomo. Iya. Selamat malam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita pernah bertemu. Sudah pernah ketemu ya? Sudah pernah ketemu ya? Enggak, itu enggak lucu. Enggak lucu. Improv barusan. Improve aja ya barusan. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana JK? Jember Ekonomi Kreatif? Iya, terus bergerak untuk negeri. Oh, terus bergerak. Masih Oke. akur ya? Enggak. Bukan, jangan. Masa Kan bentuk komunitas itu. Jangan dong. Iya. Kalau namanya komunitas mungkin ada apa namanya kan banyak kepala, ide-ide yang lain gitu. Oh, kalau kita selalu care dengan mereka. luar Iya, biasa. beda. Makanya dong. Oke. Oh ini kasihan Pak Heri mungkin mau pesen ya kita. Harusnya panggil. ini. Sela ini kemana ini? Sel A. Sel A. Aku udah. Bentar. Aku ngeliat Sela masuk terus musiknya seperti itu, pingin pijet tahu. Oh jangan. Ya, kok bisa? Sakit semua. Jadi sakit semua ya. Net. Bener. Ini, udah tanyain dong. Minum apa, Pak? Kopi ada? Oh, kopi. Tapi enggak usah pakai gula ya. Oh iya, siap. Oke, karena Bakal dibikin ini? Iya, udah. Udah. Iya. Udah. Capek lihat. Agak ngos-ngosan saya. Iya, lihat Selanya. Iya. Oke, Pak Heri boleh dijelaskan mungkin Iya. apa namanya? Jember Ekonomi Kreatif itu apa sih sebenarnya? Jember Ekonomi Kreatif itu kita punya beberapa bidang sebenarnya. Oke. Yang pertama ada bidang yang terkait dengan religius. Kalau kita dengar selama ini ada istilahnya gemas. Gerakan memakmurkan masjid. Nah, kalau ingin tahu bisa dicek di FB kita. Oke. Gerakan kita memang langsung ke bawah. Kalau ada masjid yang kotor kita bersihkan, apa yang bisa dibantu support ya dibantu, sehingga mereka para jamaah yang ke sana mereka mau mandi itu kamar mandinya bersih. Tugas teman-teman membersihkan. Kalau mau sholat kita siapkan sajadah dan mukenanya. Kalau mau minum disiapkan dispenser, kalau perlu kopi dan gulanya. Waduh, lengkap ya. Iya, dan sudah ada beberapa masjid binaan kita di samping daerah-daerah yang memang jarang tersentuh, kayak daerah Maya kemarin kita ke daerah Kelungkung, daerah Panti, ya seperti itulah. Yang kedua, bidang sosial. Kita banyak konsentrasi di Pasung. Jadi memang konsentrasi kita ketika ada warga yang mereka perlu sentuhan, nah, kita bantu, kita ada beberapa mitra, kita bawa ke Lawang, ada divisi bagian sosial, kemudian didampingi di sana. Setelah sembuh kita jemput. Kalau mereka memang punya potensi untuk dikembangkan usaha, tidak sedikit yang kemudian menjadi usaha kecil. Jadi ketika mereka sembuh, mereka bisa diterima kembali di masyarakat dan bisa mencari
penghidupan baru. Kemudian yang terakhir ekonomi kreatif, yang ini kemudian jadi tren ketika di Jember semakin banyak komunitas-komunitas UKM juga, dan kita mencoba karena banyak pelaku-pelaku UMKM yang perlu sentuhan-sentuhan yang mungkin lebih menarik supaya mereka bisa survive. Apalagi kita dihadapkan pada tahun 2019, tahun kedepannya yang potensi persaingan semakin kuat. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal. Ya, benar. Iya. Siap. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan. Boleh tanya nggak? Wah, langsung. Iya. Aduh. Oh. Kira-kira anggota Seneng dia udah kan. kira-kira anggota dari Jember Kreatif itu sendiri dari mana aja ya, Pak ya? Di JK itu kita bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah kuliner, kemudian yang kedua adalah craft, yang ketiga adalah batik. Jadi yang kuliner kita kelompokkan, kemudian kita coba fasilitasi, kira-kira kelemahannya di mana. Kemudian juga yang craft, kemudian juga yang batik. Karena apa? Karena mereka itu pendampingannya beda-beda. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah legalitas. Karena ketika sudah masuk apa istilahnya revolusi 4.0 itu, kalau legalitasnya itu tidak terpenuhi, mereka tidak bisa. Yep. Mau masuk ke pasar modern tidak bisa. Apalagi sekarang ini sejak Oktober 2019 ini makanan tidak hanya IRT tapi sudah harus halal. Oh, Jadi iya. legalitas itu penting. Jadi mulai dari tataran terendah ada SKU, ada BIRT, ada Badan POM, ada kalau dulu itu kemudian LPOM, tapi sekarang diserahkan ke Kementerian Agama. Kemudian ada merek, Brand. ada merek, dan masih banyak lagi di atas itu ya. Apalagi kalau kemudian produk itu mau dibawa ke luar negeri. Kalau misalnya batik masih ada lagi yang ya SNI, masih ada lagi batik mark, banyak itu. Itu dari sisi legalitasnya. Kemudian yang kedua dari sisi pemasaran. Yep. Pemasaran ada offline, ada online. Kalau offline ya kita sering mengajak mereka untuk pameran dari tingkat ini apa? Yang lokal di Jawa Timur, kemudian di tingkat nasional di Jakarta, bahkan beberapa ada yang sudah ikut pameran di luar negeri. Ada di Malaysia, ada juga di Belanda. Di samping itu kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memang dengan kita care. Salah satunya dengan Mitra Tani misalnya. Ada produk teman-teman yang kemudian dikerjasamakan dengan mereka di beberapa outlet-outlet seperti di Batu, di Malang, dan di beberapa daerah. Ya, itu contohnya. Kemudian ada lagi yang online. Mereka kita ajak, kita sering melakukan kegiatan bersama dengan marketplace, mulai dari Tokopedia, mulai dari Bukalapak, kemudian sekarang ini kita bulan Desember ini akan menggagas dengan Shopee. Oke. Iya, ada 3 kelas, kelas untuk milenial, kelas untuk pesantren, sama kelas untuk UMKM. Dan itu semua gratis, jadi nggak ada yang berbayar. Wih, Hebat banget ya, Pak. suka kan yang gratis-gratis itu ya? Iya. Yang ditarik Jember itu sebenarnya. Nggak perlu gratis sudah. Iya. Oh ya teman-teman, Sheila mau ngingetin nih kalau ada kuis interaktif di Ventura. Jadi kalian bisa banget tweet ide bisnis kalian dan bikinkan sekreatif mungkin. Ntar bakal dipilih 3 orang pemenang. Dan jangan lupa mention ke Ventura Unes TV dan hashtag bisnis bersama Ventura. Aduh. Ya. Udah ya. Dep. Nggak bisa. Sheila ya. pamit dulu ya. Oh iya. Iya masih mau ngurus kafe lagi. Misi. Sheila kapan sih masuk lagi ya? Udah enggak masuk lagi. Seger ya, Pak? Iya, seger emang. Iya. Oke, Oke, monggo silakan, Pak. Silakan ya, Nom. Oke. Dan ini Pak, untuk Pak Heri ini ya. Untuk ruang lingkup sendiri dari JK itu apa aja, Pak? Ruang lingkupnya gimana? Ruang lingkup maksudnya tentang apa ya? Mungkin produk ya, mungkin produk yang ikut gabung tuh misalkan nih Apa khusus semua apa bisa. gitu atau apa gitu, makanan atau apa gitu. Kalau kita semuanya. Oh, Jadi memang harapan kita bagaimana produk-produk yang ada di Jember ini yang
sangat berkualitas ini kemudian bisa naik kelas. Jadi target kita bersama dengan Mas Gustom ini sering kita sinergi. Jadi bagaimana produk itu tidak hanya ngerumpel di Jember saja. Nah, bagaimana ini kemudian bisa keluar? Syaratnya untuk bisa keluar itu yang pertama kualitas barang itu harus. Oke, Yang pertama kualitas barang, sehingga kemudian di situ bagaimana cara prosesnya, higienisnya, kemudian packagingnya, baru kemudian bagaimana proses pemasarannya, dan yang terakhir bagaimana pengembangan kompetensinya, kompetensi dari orang yang membuat produk, baik cara mengolahnya ataupun ketika dia memberikan edukasi kepada para pembeli. Karena teman-teman ini kan biasa ikut pameran, kalau kemudian dia menyamakan, tidak ada perubahan, cara dia menyajikan itu tidak menarik, terus kemudian dia cara menyampaikan supaya orang mau beli tidak menarik, orang lihat aja sudah ngeh. Iya. Sehingga itu perlu ada pelajaran kepribadian juga. Oh iya benar. Attitude tadi. Makanya mereka juga supaya bisa agar yang dilakukan itu sesuai dengan SOP, mereka juga kita ikutkan uji kompetensi BNSP. Dan mereka rata-rata sudah punya sertifikat BNSP kewirausahaan. Nah, bulan Desember ini insya Allah kita kerjasama dengan salah satu LSP untuk menaikkan kelas mereka. Yang awalnya mereka hanya jadi produsen, buat saja, kemudian nanti jadi ada yang namanya skema fasilitator di diklat UMKM. Sehingga harapannya mereka tidak hanya membuat sendiri, tapi juga bisa mengajarkan kepada yang lain. Karena teman-teman banyak yang juga sering mengikuti menjadi fasilitator di acara KKN, kemudian di beberapa desa, beberapa instansi. Nah, tapi kalau mereka tidak punya standar, itu kan eman. Makanya kemudian itu kita bantu di situ. Ini banyak banget benefit yang bisa didapatkan. Ya, nggak ada ruginya untuk gabung di JK juga ya Pak, untuk yang Insya Allah, benar, iya. banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat dari JK itu. Tidak asal bangun warung kopi gini akhirnya Kita nggak gabung JK soalnya. Mau rame bikin rusuh dulu. Waduh. susah ribet itu nanti jangan. Ya udah, kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini. Ventura. This is